Ngapa kok lambat? Wifi-nya kali ya. Ininya itu. Yang mana? Ayo ngapa ini? Apa itu? Hah? Halo, halo. Yang itu? Oh, yang ini itu. Yang sana kelas 1 sama kelas 2 apa tuh? Ya. Sana. Ngerti sama siapa? Kelas 2? Lu ngapa ini dah? Saya Putri pakai pakai yang ini. Oh, pindah aja sini mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya, ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Lanjutan kemarin ya. Amma idza ta'addara. Amma idza ta'addara, adapun tatkalanya utur istifa'uhu, apa menyelesaikan hutang, bi'iksarin dengan sulit dalam kurung miskin, bi'iksarin dengan sulit dalam kurung miskin, orangnya itu yang
mempunyai hutang itu orang miskin. Istifauhu apa menyelesaikan piutang gitu ya, piutang ini. Bi'sarin dengan atau sebab bi'sarin sebab miskin, au mutillin atau tidak mau bayar, berjanji tidak mau bayar, berjanji tidak mau bayar, au ghaibatin atau ghaib, jauh hartanya, au juhudin atau angas dalam kurung tidak mengakui punya hutang, au juhudin atau angas dalam kurung tidak mengakui punya hutang, wala bayyinata dan tidak ada bukti iku maujud. Fa kamausubin maka iku seperti harta yang digosap. Faka mausubin maka iku seperti harta yang digosap. Fala yalzamuhu maka tidak wajib. Fala yalzamuhu maka iku tidak wajib. Al-ikhraju apa mengeluarkan zakat illa in qabidahu kecuali setelah megang siapa orang yang mempunyai harta, orang yang dihutangi tadi, pada hutang. Fala yalzamuhu ini maka tidak wajib salah tadi al-ihraju ni fa'ilnya, fala yalzamuhu maka tidak wajib pada yang dihutangi tadi al-ikhraju sudah ini ya, loncat ke atas lagi ya. Al-ikhraju apa mengeluarkan illa in qabidahu kecuali kalau sudah sudah megang siapa yang ngutangin pada yang dihutangin, pada uang, pada mal, pada hutang tadi. Amma idza ta'addara istifa'uhu bi'sarin aw mutillin aw ghaibatin aw juhudin wala bayyinata fa kamausubin fala yalzamuhul ikhraju illa in qabidah. Keterangan yang kemarin itu orang yang mempunyai piutang, berarti orang yang ngutangin. Ini wajib mengeluarkan zakat kalau orang yang berutang tadi itu sudah jatuh tempo mampu untuk bayar. Paham itu yang kemarin itu, walaupun dia belum nerima. Kenapa? Karena andaikan nerima dia sudah mampu. Ada rinciannya kemarin itu. Paham? Sekarang amma idza ta'addar istifa'uhu bi'sarin aw mutillin aw yabatin aw juhudin wala bayyinata fa kamausubin. Kalau udzur untuk menyelesaikan hutang piutang tadi disebabkan dia itu miskin. Gimana anak menyelesaikan hutangnya kalau dia miskin? Atau berjanji tidak mau bayar. Sadar dia punya hutang berarti. Cuman dia berjanji tidak mau bayar. Awaibatin atau jauh, tidak ada di situ. Aujuhudin
atau tidak ngaku dia itu punya hutang, ya tidak ada bukti, maka dianggap harta itu sama dengan harta yang digosap, tidak wajib. Yang ngutangin tadi tidak wajib bayar zakat. Paham itu? Illa in qabidahu, kecuali dia sudah nerima. Orang itu yang tadi berjanji tidak mau bayar, tiba-tiba pas bayar, ya wajib. Atau yang tadi itu orang sulit untuk bayar karena miskin, tiba-tiba kaya dia bayar, ya juga wajib. Atau tadi itu orang tidak ngakuin dia punya hutang, ya buktinya juga tidak ada. Kalau bukti ada, maka imam yang ngambil keterangan yang kemarin itu kan. Kalau ada bukti, maka imam yang ngambil, qadhi yang ngambil. Paham itu? Lah tiba-tiba dia tidak ngakuin, tapi tiba-tiba ngakuin pas ngasih, illa in qabidahu. Paham itu? Kecuali sudah menerima. Orang yang mempunyai harta tadi sudah menerima, ya wajib bayar zakatnya. Ini kalau hutangnya itu sampai senisab sahaul, yang kayak kemarin tuh, keterangan kemarin tuh. Kalau cuman hutangnya 10.000, 50.000, apa yang nanti bayarkan zakat? Atau 1 juta, 10 juta belum. Paham? Wa tajibu dan wajib az-zakatu aw zakat fi mausubin, di dalam harta yang digosap. Fi mausubin, dalam harta yang digosap. Wa dhallin, itu yang dua itu suruh keluar aja dua. Yang dua itu suruh keluar aja. Suruh berdiri sini. Berdiri sini. Yang dua itu. Sini aja. Sini berdiri sini aja. Sini berdiri. Satunya kayak celana lagi. Biar kena syuting. Sini. Kelas berapa ini? Sini, biar kena syuting. Udah, sini. Dia tegak di situ, biar kena syuting tuh. Kitabnya mana? Enggak ada, enggak bawa kitab. Main-main di situ. Kalau kamu pintar enggak apa-apa. Baca kitab enggak bisa itu. Suruh baca yang sudah diajarin enggak bisa, main malah. Ini depan saya itu. Kalau guru-guru yang lain mencak-mencak kali kan. Wa tajibu dan wajib az-zakat wa zakat fi mausubin, di dalam harta yang digosap, wa dhallin, dan harta yang hilang. Lakin tetapi la yajibu, tidak wajib, daf'uha, apa membayar zakat, daf'uha, apa ngasihkan, ngeluarkannya zakat, nunaikan zakat, illa ba'da tamakkunin, kecuali setelah mungkin, bi'audihi, dengan kembalinya harta yang diwasap atau harta yang hilang, ilahi, pada malik pemiliknya. Wa tajibu dan wajib az-zakat wa zakat fi mausubin, di dalam harta yang digosap,
Duh. Wa tajibu dan wajib az-zakat wa zakat fi mausubin di dalam harta yang digosap, wa dhalin dan harta yang hilang, lakin tetapi la yajibu tidak wajib daf'uha menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, illa ba'da tamakkunin kecuali setelah mungkin bi'audihi dengan kembalinya mal atau yang mausub atau dol, harta yang digosap atau harta yang hilang, ilahi pada malik pemiliknya. Zakat tidak wajib bagi harta yang digosap atau harta yang hilang. Wajib harta itu wajib harta yang digosap, harta yang hilang digosap, tahu digosapnya? Ngerti kan? Ya kerjaan kalian itulah. Gosap itu memakai, ngambil punya orang tanpa izin, namun ada niat untuk mengembalikan. Kalau niatnya tidak dikembalikan itu maling namanya, nyuri. Paham itu gosap gitu. Jadi wajib dizakatin harta yang digosap dan harta yang hilang. Cuman bayarnya tadi nanti kalau sudah dikembalikan tetap wajib. Paham itu? Wajib dikeluarkan zakat, cuman kapan? Illa ba'da tamakkunin bi'audihi ilaih, kalau sudah mungkin kembali ke orangnya tadi. Artinya ya kalau sudah dipegang, sudah di tangan dia, ya zakatin. Kalau di sini illa ba'da tamakkunin ini belum dipegang, tapi kemungkinan kembali, kemungkinan harapan besar. Bi'audihi ilaih. Paham ya? Paham Dimas? Mudah-mudahan di sini tidak ada lagi yang main WhatsApp. Walau asdaqaha, nah ini walau asdaqaha, dan apabila memberi mas kawin siapa suami pada zaujah, memberi mas kawin nisab naqdin pada senisab emas, wa in kana, walaupun ada apa mas kawin, fid dimmati, di dalam tanggungan, tidak kontan, tidak tunai, muajjal namanya. Ausa imatan, atau memberi mas kawin dengan hewan peliharaan muayyanatan yang ditentukan. Zakathu, maka mengeluarkan zakat siapa istri, zakathu maka mengeluarkan zakat siapa istri, hu pada mas kawin, wujuban hal wajib, idza tammah apabila sempurna, haulun apa sahawal setahun, haulun apa setahun, minal asdaqi dari beberapa mas kawin, minal asdaqi dari beberapa mas kawin. Wa illam takbithu, walaupun tidak nerima siapa zaujah istri, hu pada mas kawin, wa illam takbithu, walaupun
tidak nerima siapa istri pada mas kawin, wala wati'ah dan tidak dukhul, wala wati'ah dan tidak wati', tidak duhul siapa suami pada istri, lakin tetapi yustaratu disyaratkan apa mas kawin, ingkan apabila ada an-naqdu. Yustaratu disyaratkan, fa'ilnya belakang ya. Yustaratu disyaratkan, ingkan apabila ada an-naqdu apa mas, fid dimmati dalam tanggungan, imkanu qabdihi, ini fa'il dari yustarat. Imkan qabdihi, apa mungkin nerimanya mas kawin, apa mungkin menerimanya mas kawin, bikaunihi dengan adanya zaud suami, zaujah istri, bikaunihi dengan adanya zaud, musiron iku kaya, hadiron yang hadir. Musiron iku kaya, hadiron iku hadir. Boleh membuat khobar dari mubtada satu. Bikaunihi dengan itu, musiron khobar dari kaun, bikaunihi dengan adanya suami, musiron iku musiron iku apa? Kaya, hadiron iku hadir. Paham? Terus ini walau asdaqaha nisabanaqdin, kalau suami menikahi perempuan kemudian sang suami itu memberi mas kawin senisab emas, nisabanaqdin senisab emas 86 gram, taruhlah 100 gram kira-kira kayak itu, mudah ngitungnya. Mas kawinnya 100 gram, anaknya konglomerat kira-kira kayak itu. Wa in kana fid dimmah, mas kawinnya itu tidak tunai, akan tetapi muajjal, atau tidak disebut angkah tuka wa zawwatuka mahtubataka Zainab bintari titik bimahri mi'ati zahab gram, apa gram? Tidak disebut halan atau muajjal, itu tidak disebut tunai atau tidak. Ini nanti kalian kalau jadi saksi atau jadi penghulu harus pinter, harus cerdas. Jangan-jangan gara-gara tunai itu dibikin ribet. Paham itu? Saya terima nikahnya, gara-garanya berulang-ulang sampai keringatan. Paham? Itu kalian nanti umpama ada jadi petugas, mudah-mudahan nyusul siapa itu? Siapa? Hizbullah. Yang jadi KUA itu, yang jadi KUA di Kaur, jadi PNS di Kaur itu kan. Mudah-mudahan amin kayak itu kan. Walaupun enggak keseluruhan. Atau nanti kalian diangkat jadi saksi, jangan sok-sokan nanti kayak itu kan. Mau bikin ribet gitu. Permudah itu. Ngerti? Kasihan orang itu hafalnya seperti itu, ya kayak itulah. Karena hafalnya itu yang dulu. Saya nikahkan kamu, saya nikahkan dengan anak saya. Itu yang hafal dulu kayak itu. Kalau sekarang kan berubah, saya nikahkan anak saya kepada engkau. Kata-kata engkau, kamu itu jadi permasalahan kadang. Nah ini bagi yang kurang paham keilmuan kayak itu. Tapi kalau paham keilmuan tidak.
Paham itu? Jadi ini kembali kepada pokok permasalahan. Kalau Dimas menikahi seseorang putri Indonesia, mudah-mudahan gitu, mas kawinnya itu berupa 100 gram emas, tidak disebut halal, tidak disebut muajjal, itu nanti menjadi fid dhimmah. Paham itu? Tapi kalau disebut tunai ya baru harus bayar di situ, halal namanya. Ngerti? Kalau disebut halal, kalau tidak disebut nanti menjadi fid dhimmah, berarti tidak langsung dihutang berarti. Ausa imatan muayyanatan, mas kawinnya pakai 40 ekor sapi umpama kayak itu. Kemarin ukuran sapi itu kan, sapi yang sudah ditentukan, itu hewan yang sudah ditentukan, yang sudah nyampe seni sop. Ukuran sapi berapa kemarin itu, ukuran kambing berapa, ukuran unta berapa kemarin itu kan. Kalau unta 5, kalau kambing 40, kalau sapi berapa itu kemarin itu, lupa. Maka sang istri zakat wujuban, sang istri tadi wajib mengeluarkan zakat idza tamma haulun, kalau sudah nyampe sahaul, walaupun itu belum dibayar-bayar sama sang suami itu. Gara-gara muajjal tadi. Kadang-kadang kan sok-sokan kayak itu kan, bisa jadi sok-sokan gitu. Mas kawin minta yang besar deh, tapi saya hutang. Nah, kira-kira gitu. Mas kawinnya minta mobil, tapi nanti bagi 2. Ada kadang-kadang ya sok-sokan, biayanya keluar dari sang istri, keluar seakan-akan mengeluarkan dari sang suami karena gengsi. Ada kayak itu kejadian itu. Saya berbicara ini karena pernah tahu. Idza tamma haulun minal asdaq, kalau sudah sampai 1 tahun, emasnya itu tidak diotak-atik sampai 1 tahun, atau belum dibayar barang sampai 1 tahun, ya tidak diapain, kan belum dibayar sama sang suaminya aja. Wa illam tabbithu, walaupun sang istri tadi belum nerima kemas tadi, belum nerima itu, wala wati'ah, juga sang suami belum nidurin, woi sampai setahun, tidak mungkin dulu sekarang. Lakin yushtaratu in kana nadhu fid dhimmah imkan qabdihi biqaunihi musiran hadiran, dengan syarat yang bayar tadi itu, yang di dalam fid dhimmah tadi, sang suami itu bukan kere, akan tetapi sang suaminya itu kaya, mampu untuk bayar senisab tadi, dan juga ada di tempat. Artinya sang istri minta itu langsung ada. Maka sang istri tadi walaupun belum menerima wajib mengeluarkan zakat. Paham itu? Ya cepat minta kayak itu. Makanya di situ ada kata-kata musiron hadiron. Ngerti? Kaya ada, minta karena haknya sang istri. Ini sudah 1 tahun mas, kira-kira kayak itu. Ngutang terus mas, malu lah kira-kira kayak itu. Paham? Nah, kembali ke permasalahan yang tadi itu. Ini tadi nanti terpotong pas jelasannya tidak jelas kayak itu kan. Jadi ini umpama nanti kalian, ini kan Ustadz Soleh bentar lagi mungkin kan habis apa itu, semester 5 sekarang ya, mungkin habis semester 8 selesai langsung ke kursi 2, bukan S2, kursi 2 apa, pelaminan. Jadi umpama enaknya pakai bahasa Arab, jadi enak kalau pakai bahasa Arab, tidak ada yang protes. Karena kadang saksinya sama anunya ya bingung kayak itu kan. Angkah tuka wazawatuka mahtubataka Zainab binti Fulan sama bimahri mi'ati nabdin, 100 gram dahabin emas. Wah, gaya kayak itu. Halan, bayar kontan kalau halan. Kalau tidak disebut fid dhimmah,
muajjal, bisa jadi muajjal. Langsung dijawab, qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madkur wa raditu bih, sah. Atau qabiltu nikaha, selesai. Atau qabiltu an nikah, sah. Paham itu? Itu nanti di bab nikah itu. Makanya jangan berhenti dulu, ngaji terus. Qabiltu an nikah, sah. Qabiltu nikah, tapi ada alnya yang tadi. Kalau qabiltu nikahan, dasar. Kalau an nikah, alnya itu menunjukkan al-an, sekarang itu pernikahan ini. Paham? Saya terima pernikahan ini, wes selesai. Kadang-kadang saya terima, tidak nyebut ini, kadang tidak nyebut, ini dibolehin. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, anaknya itu 4 perempuan semua. Ini kan bingung ini kan, yang mana? Tapi yang dituju itu sudah tahu. Ini di keterangan di Alatul Thalibin juz 4 itu, bab nikah itu. Nanti jangan berhenti kalian, biar tahu itu kan. Tidak nyebut itu tidak apa-apa itu. Tapi saksi yang menikahkan, yang nikah tadi tahu siapa yang dimaksud. Paham itu? Ngerti? Tidak akan nyasar kan? Umpama sekarang kan sudah ada bincang-bincang, siapa umpama Fatimah tidak disebut bintinya, tidak ada di situ kecuali Fatimah itu. Atau mungkin banyak Fatimah tapi sudah tahu bahwa Fatimah itu anaknya Ilham, kira-kira kayak itu. Paham kan? Ini ada keterangan di situ, karena di I'anatul Thalibin juz 4-nya, juz 3-nya bab buyu. Apa nanti diloncat aja bulan puasa kita baca itu kan semangat. Lah saya dulu nyetor ke Abuya, yaitu hari ini sorokan, kalau kata orang Jawa sorokan, bahasa Madura nyetor. Hari ini saya nyetor juz 1, I'anatul Thalibin bab muamalat. Besoknya bab ibadat, selang-seling tiap hari kayak itu. Jadi juz 1 I'anatul Thalibin juz 1 selesai, juz 3 selesai, juz 2 tidak selesai, juz 4 tidak selesai, 1 tahun gitu. Tapi juz 1 sama juz 3 selesai. Tor enak kalau kayak sekarang tuh, nak nyetor ke apapun, kitab yang ada harkatnya banyak, yang ada terjemahnya banyak, yang penting punya duit. Kalau dulu udah ada, saya itu modalnya apa itu? Qomus Al-Munawwir sama Idris Al-Marbawi. Itu Al-Kausar. Al-Kausar sama Al-Munawwir, bukan Al-Munawwir, Idris Al-Marbawi sama Al-Kausar. Dua punya qomus. Sekarang dulu nak nyetor, khawatir kalau salah, salah sampai 3 kali di apa seltek itu namanya, di kayak itu. Tapi alhamdulillah 1 tahun tiap hari nyetor itu belum pernah, kalau kali pernah. Tapi sekarat malam itu baca itu. Abuya tinggal dengarkan saja. Abuya itu cuma tinggal dengarkan saja. Abuya itu Abuya Ali Kararsin Haji, durriyahnya Batu Ampar, santrinya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan beliau juga mertua Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mertuanya Sayyid, tapi Sayyid belum pernah nidurin putrinya. Karena Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kepingin mempunyai ada hubungan dengan Batu Ampar. Tercatat. Jadi keilmuan saya ini sangatnya nyambung, jangan khawatir. Paham? Guru saya dua-duanya itu, pesantren yang dua-duanya itu nyambung ke Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Seniornya Kiai Najib Maimun. Satunya Kiai Haji Abdul Muhyin Bari, yang satunya Abuya Ali Kararsin Haji. Itu satunya di Makassar, satunya di Sampang, satunya di Pamekasan, sama-sama Darut Tauhid.
nyambung. Keilmuan ngaji Al-Quran, termasuk min jumlatil awliya Kiai Salim itu nyambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi keilmuan saya sananya itu nyambung. Jadi kalian itu ngaji saya jangan khawatir, nyambung. Ini kan nggak pernah kan kalian tahu kan? Nggak pernah kan siapa guru saya? Nih saya cerita kayak ini jangan sampai khawatir, jangan khawatir kalian nanti wah tidak nyambung sananya. Ini nyambung ke Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Bahkan di situ ada kitab syiiran itu. Di kitab syiiran itu kalau kamu bertanya siapa guru kalian, itu di syiiran Abu Yah Ali Karamsin Haji itu, guru kalian adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau kalian bertanya siapa pengasuhnya, Abu Yah Ali Karamsin Haji. Ada syiiran itu. Di situ syiiran setiap mau belajar itu dibaca agar kita itu mengingat nyambung kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Bahkan sholawat munjiat itu, sholawat munjiat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina wa Abu Yah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, itu semuanya itu ada sambungan, ada Abu Yah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Pernah dengar Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang dulu waktu meninggal setelah beberapa tahun digali kuburannya mau dipindah itu masih utuh, sampai kalau nggak salah 5 kali kuburannya diangkat itu, digali itu masih utuh, akhirnya sampai sekarang dibiarkan oleh Raja Saudi. Dan Abu Yah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini pernah, karena di sana itu satu-satunya dulu itu yang ahli sunnah wal jamaah. Ceritanya Abu Yah Ali Karamsin Haji pernah Sayyid ini dipanggil oleh Raja Saudi, bukan Raja Salman, yang Raja Saud sebelum Raja Salman itu pernah dipanggil mau disidang. Rata-rata yang ahli sunnah wal jamaah waktu itu setelah dipanggil oleh Sayyid itu tidak pulang, mati, paling tidak di penjara untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Ini ceritanya Abu Yah Ali Karamsin Haji. Akhirnya apa? Sayyid setelah dipanggil itu membawa kain kafan. Jadi setelah disidang itu, ini ulama Wahabi itu banyak itu. Ngumpul itu, ulama Wahabi itu. Mau disidang Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu. Jadi tanya sama raja itu, "Mana daya Sayyid itu? Apa itu Sayyid?" Apa jawab Sayyid? "Hadza kafani. Ini kain kafanku." Gimana bahasa Arabnya? Ini kain kafanku. Terus am jannatu balas, kata Sayyid, am jannatu balas, apakah masuk surga ini gratis? Lalu sidang itu tidak dilanjutkan, kesentak semua yang di sidang, bengong semua, kaget. Akhirnya apa yang terjadi? Raja itu tidak meneruskan perdebatan. Itu perdebatan itu, lawannya itu ulama Wahabi. Tapi kalau menang atau kalah itu biasanya masuk penjara, paling tidak masuk penjara, kalau enggak mati. Jadi Sayyid itu sudah siap bawa kain kafan. Akhirnya Raja Saudi itu, yaitu termasuk mungkin kewaliannya, karena beliau adalah wali kutub, mudah-mudahan kita mendapat berokahnya. Al-Fatihah. Iya. Kemudian setelah dikatakan apakah masuk surga ini gratis,
oleh raja ini, ditutup, sidang tidak jadi, perdebatan tidak jadi, dan dikasih hadiah. Sayyid dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Boleh mendirikan pesantren ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Itu diizini, itu hadiahnya terbesar. Subhanallah. Itu Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Abu Yah ini santrinya yang paling dekat dan paling pintar. Cuman yang mengalahkan itu Abu Yah Ali Karasin Haji ini ada Kiai Thaifur yang waliullah di Jawa Tengah kalau nggak salah, hampir ke Jawa Barat ini. Namanya Kiai Thaifur. Kiai Thaifur ini tiap hari itu baik Yabdotan atau Nauman itu dihadiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah ceritanya, tidak apa kan, ngaji ya sambil cerita kayak itu kan. Ini biar yang ini tidak stres kan, berdirikan kayak itu kan. Ini kalau ujian itu awal-awal ujian itu Abu Yah Ali Karasin Haji ini hafal juara 1 terus. Juara kalah Kiai Thaifur ini kalah. Kiai Thaifur Jawa Tengah kalau nggak salah, hampir sini. Itu wali Kiai Thaifur. Namun akhirnya itu Abu Yah Ali Karasin Haji diajak ngobrol sampai ngantuk. Giliran sudah ngantuk, Abu Yah ini Kiai Thaifur itu belajar dan selalu juga nanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa besok ujian, itu nanya. Akhirnya Abu Yah kalah di situ. Tiap ujian itu kalah. Dan Abu Yah ini termasuk orang santri yang diusir oleh Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Diusir. Ngerti diusir. Nanti diusir karena melanggar, tidak, karena dianggap sudah cukup ilmunya. Abu Yah Ali Karasin Haji. Kalau kita kan diizini mondok, enggak seperti dulu, enggak seperti sekarang pakai tahun, ini kelas sekian nanti tamat gitu, tidak. Sampai diizini keluar, kalau tidak diizini ya tidak. Itu Abu Yah Ali Karasin Haji. Sampai disuruh pulang, kira-kira gitu, disuruh pulang. Dan selama mondok di Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, Abu Yah itu tidak pernah tidur kecuali ketiduran, dan tidak pernah tidur terlentang kecuali tidur duduk di dekat pintu kamarnya Abu Yah Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Itu Abu Yah selama 5 tahun. Abu Yah Ali Karasin Haji, guru saya itu yang tempat saya nyetor Fathul Mu'in ini. Itu beliau tidak pernah tidur kecuali ketiduran, dan tidak pernah tidur terlentang kecuali tidur duduk dan di dekat pintu kamarnya Abu Yah Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Ini sering Abu Yah ceritakan. Tujuannya apa? Kata Abu Yah Ali Karasin Haji, tujuannya apa? Kenapa beliau itu selalu tidur di dekat pintunya? Agar kalau sekarang ini kan mudah kan pakai HP, dulu kan nggak ada HP. Agar Sayyid Muhammad Ali al-Maliki ini kalau perlu ke siapapun, tidak perlu manggil, tidak perlu jalan ke sana, langsung Abu Yah Ali Karasin siap melayani. Itu selama 5 tahun. Subhanallah ya Rabb. Dan termasuk Abu Yah Ali Karasin Haji ini, ia sangat taat ke guru dan sangat disayang. Ini pernah Abu Yah Kiai Abdul Muhyiddin Bari pernah kesini, ini beberapa kali kesini, 2 kali kesini sekali. Abu Yah ini ya dzurriyyahnya Rasul juga,
Ya Abu Yahya Al-Karra juga tulisannya Rasul, turunnya Betul Alfar. Mbaknya itu juga wali. Kiai Jasubi itu juga wali. Orang-orang wali semua. Itu apa tadi ceritanya? Abu ya Kiai Abdul Muhyiddin ini nunaikan ibadah haji, mampir ke Sayyid, sama Sayyid itu dititipin, itu ada saya itu nak, nih kasihkan, subhanallah itu, pena itu rusak itu nak, dikasih oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, suruh kasih ke Abu Ya Ali Karar, Sin Haji ini kasih karar, kata Sayyid itu, pena itu rusak. Waktu saya suan ke Abu Yahya Minbari, ini titipan dari Sayyid kasihkan ke Abu Yahya Karam Sayyid, tapi Kiai Muhyiddin langsung kasihkan sendiri itu. Nah, tapi tunjukin ke saya, awalnya nak kasihkan ke saya itu, serempak saya itu. Wah, senengnya luar biasa. Abu Yahya Karam senengnya luar biasa. Pena itu rusak. Pena itu rusak. Tapi sebenarnya luar biasa, dirawat, insya Allah sampai sekarang itu masih dirawat. Subhanallah, saking takdimnya guru, subhanallah. Kalau kalian nih dititip, nih dikasih oleh gurunya ini, kalau tidak layak kali dibuang. Subhanallah. Dan selalu di wiritan Hizib Nasor, Hizbin Nawawi itu yang ada hunya itu langsung ada Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, terus Yasin Fadilah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Malikinya semua. Subhanallah, saking cintanya Abu Ya Ali Karra kepada gurunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Abu Ya Ali Karra Haji ini adalah cucu duriannya Batu Ampar. Terus Tamlihur Al-Azharu Tawiyam, tidak apa kan, ini dapat sedikit, tapi ya ambil hikmah dari cerita ini ke guru itu. Makanya ada istilah sekarang itu Al-Adab Faqul Ilmi, tata krama, kesopanan, adab itu di atas ilmu. Tapi kalau saya tidak begituan itu, karena tanpa ilmu adab tidak bisa. Tanpa ilmu adab nggak bisa. Gimana nak belajar ini? Kan tamat SMP masuk sini tidak tahu caranya adab bagaimana. Jadi ilmu dulu, tapi setelah dapat ilmu baru adab. Pasti katakan al-adab faqul ilmi. Pernah dengar itu kan? Al-adab faqul ilmi. Tapi belajar dulu, tahu ilmunya tata krama bagaimana, baru itu diterapkan. Jangan sampai setelah mempunyai ilmu adabnya kurang. Kadang-kadang kan kayak ini, setelah kalian jadi pegawai lebih tinggi ekonominya dari gurunya, kadang ke gurunya salaman aja agak jauh-jauh kayak itu. Kalau masih santri cium tangan kan, iya kan? Kalau masih santri cium tangan, tapi setelah jadi guru, setelah jadi ustaz agak ditarik kayak itu. Padahal sama gurunya itu nak dikasih. Ini jangan sampai terjadi. Paham? Setelah jadi guru, setelah dia itu jadi pejabat, atau setelah dia jadi PNS, yang gurunya mungkin ekonominya di bawah dia, kadang-kadang kesok-sokan, subhanallah. Kadang-kadang masih bisa menyalahkan guru. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di santri saya ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sedikit